Alhamdulillahirabbil alamin buat teman-teman semuanya yang sudah diangkat P3K yang baru dilantik menjadi P3K ini kabar terbaik buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga segera menyusul dilantik ya. Jadi tenaga honorer senyum lebar. Sri Mulyani resmi menetapkan besaran gaji pokok kalian yang terbaru di tahun 2025. Jadi ini ada kabar gembira buat teman-teman semuanya ya. Jadi gaji pokok kalian eh, sudah ditetapkan ya. Jadi ikuti terus video ini atau berita ini sampai habis biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi atau berita terbaru dari Ari Channel. Sebelum itu, selamat datang bersama Ari Channel. Dan yang sudah lama bergabung, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video atau informasi-informasi terbaru seputar P3K bersama Ari Channel. Saya ucapkan yang sudah dilantik ya. Jadi dari beberapa daerah atau provinsi sudah ada melaksanakan pelantikan ya. Itu contohnya di Bekasi ya. Di Bekasi sudah ada pelantikan pengangkatan P3K ya. Jadi mudah-mudahan di daerah-daerah kalian semoga menyusul seperti dari Bekasi ya. Dan saya ucapkan buat teman-teman semuanya, ini buat teman-teman ya, tenaga honorer senyum lebar ya. Sri Mulyani resmi menetapkan besaran gaji pokok. Jadi silakan ikuti ini sampai habis biar teman-teman nanti tahu di setiap daerah itu gaji pokoknya berbeda-beda. Jadi silahkan ikuti ini biar teman-teman nanti tahu di daerah teman-teman itu gaji pokoknya berapa. Ya saya ingatkan ya di setiap daerah itu berbeda-beda gajinya. Oke, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menetapkan gaji pokok terbaru untuk tenaga honorer yang berlaku di 2025. Ini tertuang dalam PMK nomor 39 tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Jadi kebijakan ini berlaku untuk berbagai kategori tenaga honorer termasuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramusaji. Nah, jadi teman-teman nanti di situ ya, di situ ada kategori tenaga honorer termasuk satpam, terus pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti. Nah, itu nanti di setiap daerah atau provinsi atau kabupaten itu berbeda-beda ya. Jadi simak baik-baik ini berapa besaran gaji pokok dari berbagai kategori honorer yang sudah saya sebutkan lagi. Terus ya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 4 kategori tenaga honorer tersebut. Sebagian daerah ada yang mengalami kenaikan yang dapat memotivasi tenaga honorer agar semakin produktif. Berikut daftar nominal gaji pokok 4 kategori tenaga honorer untuk berbagai provinsi. Nah, jadi kan saya tadi sudah saya singgung di setiap provinsi, kabupaten, terus
kota itu besaran gajinya pokok itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, oh kenapa kok di daerah teman-teman itu besar, terus di daerah yang lain kok kecil, di daerah lain kok apa ya standar seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti di sini akan tahu besaran gaji pokok setiap daerah, provinsi, kota maupun Pemkab ya. Jadi silahkan simak baik-baik besaran gaji pokok setiap provinsi di Indonesia. Jadi nanti lihat apa gaji teman-teman di daerah teman-teman itu berapa. Jadi simak baik-baik ini ya. Yang pertama itu di daerah Sumatera ya. Jadi dari Aceh itu Satpam dan pengemudi itu 4.133 ya. Sedangkan petugas kebersihan dan pramus bakti itu 3.757. Sumatera Utara itu Satpam dan pengemudi 3 juta lebih ya. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 2 juta, hampir 3 juta ya. Terus Riau itu Satpam dan pengemudi 3.800.000 lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.500.000 lebih. Untuk Kepulauan Riau itu Satpam dan pengemudi 3.900.000 lebih. Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.600.000 lebih. Jambi Satpam dan pengemudi 3.600.000 lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti 3.300.000 lebih. Sumatera Barat Satpam dan pengemudi itu 3.300.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3 juta lebih. Untuk Sumatera Selatan itu Satpam dan pengemudi 3.900.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.600.000 lebih. Terus Lampung ya. Lampung itu Satpam dan pengemudi 3 juta lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti 2.700.000 lebih. Bengkulu Satpam dan pengemudi 2.900.000 lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 2.600.000 lebih. Terus Bangka Belitung ya. Itu Satpam dan pengemudi itu 4.200.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.900.000 lebih. Nah, ini ya Jawa. Nah, dari Jawa ya. Jawa itu ada Banten. Banten itu Satpam dan pengemudi itu 3.300.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3 juta lebih. Jabar ya, Jawa Barat itu Satpam dan pengemudi 3.700.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.400.000 lebih. DKI Jakarta Satpam dan pengemudi 6 juta lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 5.500.000 lebih. Jawa Tengah atau Jateng Satpam dan pengemudi 2.300.000 lebih.
Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti itu 2.100.000 lebih. Terus DI Yogyakarta, Satpam dan pengemudi itu 2.400.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 2.200.000 lebih. Jawa Timur, Satpam dan pengemudi itu 4.100.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.700.000 lebih. Terus dari Bali dan Nusa Tenggara ya, itu dari Bali Satpam dan pengemudi itu 3.300.000 lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 3 juta lebih. Nah, dari Nusa Tenggara Barat ya, itu Satpam dan pengemudi itu 2.800.000 lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 2.600.000 lebih. Nusa Tenggara Timur, Satpam dan pengemudi 2.500.000 lebih. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 2.300.000 lebih. Terus kita menginjak ke Kalimantan ya. Kalimantan Barat itu Satpam dan pengemudi 3.300.000 lebih. Sedangkan petugas kebersihan dan pramubakti itu 3 juta lebih. Kalimantan Tengah itu Satpam dan pengemudi itu 3.900.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.500.000 lebih. Sedangkan Kalimantan Selatan itu Satpam dan pengemudi itu 3.900.000 lebih. Petugas kebersihan dan pramubakti itu 3.500.000 lebih. Nah, ini ada Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur itu Satpam dan pengemudi 2.500.000. Terus petugas kebersihan dan pramubakti itu 2.300.000 lebih. Terus untuk teman-teman semuanya ya, selain gaji pokok, tenaga honorer juga akan menerima uang makan dan uang lembur. Keputusan Sri Mulyani dalam PMK nomor 39 tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pekerja honorer. Gaji pokok terbaru ini menandakan bahwa pemerintah memperhatikan peran ya. Jadi pemerintah itu memperhatikan kalian semuanya. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah yang baru dilantik ya, semoga berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin giat bekerjanya dan tidak mengeluh ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang belum dilantik, sabar dulu, masih proses, tunggu giliran ya teman-teman semuanya, tetap semangat menunggu giliran teman-teman dilantik. Oke teman-teman, sampai sini saja Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini atau berita ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Sampai sini Arik Channel undur diri, terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa yang menunaikan ibadah puasa. Salam sehat, salam